Pernah beli cilok pakai QR Code? Kalau iya, kemungkinan besar kamu sudah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS. Ini adalah alat pembayaran sekaligus inovasi kebijakan publik di Indonesia yang berkembang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir. Perkenalkan, saya Fatin Abdidesa. Dalam video ini, saya akan membahas QRIS bukan hanya sebagai teknologi pembayaran, tetapi sebagai contoh konkret dari transfer dan transformasi kebijakan publik baik secara lokal maupun global. Dengan menggunakan teori transfer kebijakan dari Mark Evans, kita akan melihat bagaimana QRIS berproses dari inspirasi internasional menjadi solusi lokal yang inklusif dan inovatif. Sebelum QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, sistem pembayaran berbasis QR Code ini sangat terfragmentasi. Setiap aplikasi punya kode QR sendiri yang membingungkan konsumen dan menyulitkan pelaku usaha kecil. Merchant harus menyiapkan berbagai QR agar bisa melayani semua aplikasi yang membuat proses jadi rumit dan tidak efisien. Data terbaru Bank Indonesia mencatat hingga kuartal pertama tahun 2025, jumlah pengguna QRIS telah menembus 56,3 juta dengan volume transaksi mencapai 2,6 miliar kali dan total nilai lebih dari 262 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital Indonesia. Tantangan tetap ada, yakni rendahnya literasi digital, akses internet yang belum merata, serta kekhawatiran akan keamanan data. Menurut Mark Evans dalam bukunya Policy Transfer in Global Perspective, ada 4 bentuk pembelajaran dalam transfer kebijakan, yaitu copying, emulation, hybridization, dan inspiration. QRIS di Indonesia adalah contoh emulation, yaitu mengambil prinsip satu QR Code dari sistem di Tiongkok seperti Alipay dan WeChat Pay, lalu menyesuaikannya dengan konteks lokal. BI mengambil prinsip satu QR Code yang bisa dibaca semua aplikasi. Dalam kerangka teori Mark Evans, proses transfer kebijakan tidak berlangsung secara tunggal atau datar, tapi melalui beragam level analisis yang saling terhubung. Evans membagi proses ini ke dalam 4 tingkatan utama. Sejak tahun 2010-an, sistem pembayaran berbasis QR Code ini telah digunakan secara luas di negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan India. Indonesia belajar dari perkembangan ini untuk menciptakan sistemnya sendiri. Integrasi QRIS lintas negara seperti kerjasama dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura menunjukkan bahwa QRIS bukan hanya merespon tren global, tapi juga mulai berperan di dalamnya. Pada level nasional, pemerintah dan BI membuat regulasi melalui peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 3 tahun 2025 yang menegaskan posisi QRIS sebagai standar nasional yang wajib digunakan oleh semua penyedia jasa sistem pembayaran. Level makro ini mencerminkan bagaimana negara mengambil keputusan strategis dan memfasilitasi perubahan melalui kerangka regulasi dan perencanaan pembangunan jangka menengah. QRIS tidak bisa berjalan tanpa adanya jaringan aktor kebijakan atau policy network. BI membentuk sinergi kelembagaan dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, perbankan nasional, penyedia fintech, dan berbagai lembaga keuangan. Kerja bareng antara lembaga pemerintah dan perusahaan swasta di tahap ini membuat proses penerapan QRIS jadi lebih cepat, lebih mudah diperluas ke seluruh Indonesia, dan lebih hemat biaya. Di tingkat yang paling bawah, keberhasilan QRIS sangat ditentukan oleh penerimaan masyarakat, terutama UMKM. Inilah proses di mana masyarakat belajar memahami dan mengadopsi kebijakan baru secara sukarela dan aktif. QRIS telah menyasar sektor informal secara langsung. Pedagang pasar, penjual gorengan, tukang parkir, bahkan pengamen mulai menggunakan QRIS dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah menembus level mikro dan bukan hanya berhenti di tataran regulasi.
Kris menjadi salah satu kebijakan paling progresif dalam transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia. Seperti disampaikan Mark Evans, keberhasilan transfer kebijakan bukan hanya soal adopsi, tapi juga kemampuan beradaptasi dengan konteks lokal dan global. Adopsi Kris tumbuh pesat, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga mendapat perhatian internasional. Pemerintah Amerika Serikat melalui laporan USTR menyatakan keberatan atas kewajiban penggunaan standar nasional Kris karena dianggap membatasi akses perusahaan asing, khususnya di Amerika Serikat. Tujuan Indonesia jelas, yakni memperkuat kedaulatan sistem pembayaran dan mendukung UMKM. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan untuk memastikan Kris tetap relevan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama Kris adalah rendahnya pemahaman di kalangan UMKM. Banyak yang belum tahu cara kerja maupun manfaatnya. Disinilah pentingnya policy learning seperti dikatakan Mark Evans. Pemerintah bisa menggandeng bank daerah, koperasi, atau komunitas lokal untuk memberi pelatihan yang dekat secara sosial dan budaya. Dengan begitu, pelaku usaha kecil lebih percaya diri menggunakan teknologi ini. Ini penting untuk menutup celah pengetahuan yang sering jadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan digital. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan data dan mencegah penipuan digital dengan mengeluarkan regulasi khusus terkait keamanan transaksi Kris, terutama untuk sektor UMKM yang rawan disalahgunakan. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang potensi resiko digital seperti phishing, penipuan via QR code palsu, dan penyalahgunaan data. Tidak kalah penting, perlulah dibentuk tim respon cepat untuk menangani laporan fraud atau kejahatan digital berbasis Kris. Indonesia punya peluang besar untuk mengangkat Kris sebagai diplomasi digital. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerjasama lintas negara, seperti yang sudah dilakukan di negara Thailand, Malaysia, dan Singapura melalui sistem pembayaran QR antar negara. Model ini bisa diperluas ke negara mitra lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan. Ini juga menjadi jawaban atas kekhawatiran internasional seperti protes Amerika Serikat yang menilai Kris terlalu tertutup bagi pemain asing. Lewat diplomasi digital yang terbuka, Indonesia bisa tetap menjaga kedaulatan sistem pembayarannya sambil tetap dianggap inklusif dan kooperatif di tingkat global. Kris bukan sekedar inovasi teknologi pembayaran. Ini adalah wajah baru dari cara negara memastikan lebih banyak orang bisa ikut terlibat dalam sistem keuangan, memberdayakan pelaku usaha kecil, dan merespons tantangan global dengan solusi lokal. Kris adalah contoh nyata bagaimana kebijakan publik bisa ditransfer dan ditransformasikan, dimulai dari emulasi sistem luar, disesuaikan dengan struktur sosial ekonomi Indonesia. Kris berkembang menjadi model inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kini sistem ini mulai menarik perhatian negara-negara maju, menjadi bukti bahwa inovasi dari Global South menjadi sumber pembelajaran bagi Global North. Tantangan ke depan bukan lagi sekedar adopsi teknologi, tapi bagaimana menjadikan sistem ini benar-benar milik semua kalangan. Kris adalah bukti bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan responsif dan kolaboratif dapat mentransformasi cara masyarakat bertransaksi, sekaligus memperluas partisipasi dalam ekonomi digital. Video ini merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pembangunan dan transfer kebijakan. Terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah ini, yakni Bapak Wisnu Juwono MIA PhD, Dr. Pil Reza Fatur Rahman MPP, Profesor Dr. Muhammad Nur Sadik MPM. Semoga konten ini tidak hanya menjadi bentuk evaluasi akademik, tetapi juga kontribusi kecil kami dalam menyebarkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik dapat ditransfer, ditransformasikan, dan diterapkan untuk menjawab tantangan nyata di masyarakat.